Perempuan Tunisia minta poligami melalui media sosial. Sekelompok perempuan Tunisia menuntut pemerintah melegalkan poligami karena semakin banyaknya perempuan jomblo atau lajang di Tunisia. Halo guys, lagi ngapain guys? Gimana kabarnya hari ini guys? Semoga sehat selalu guys ya. Ini aku lagi siap-siap guys. Jadi sebelum memulai aktivitas hari ini guys, aku mau kasih info dulu ke kalian nih guys ya. Reaction video guys, asik. Info, kok info ya? Ya reaction video guys. Jadi ini ya berkaitan dengan info lah gitu guys ya. Karena ini kan penghujung akhir tahun guys, yang biasanya kalian tuh liburan gitu kan ya, liburan keluar kota, keluar negeri gitu kan ya. Yang untuk di rumah aja ya udah liburannya bareng aku nih guys ya. Aku ajak kalian jalan-jalan virtual ini ya. Kita ke Tunisia guys. Nah, jadi sebelum itu aku akan pakai backsack dulu nih guys ya. Oh, nggak iklan ini ya. Nah guys, jadi Tunisia, jadi kalian tahu kan guys ya, Tunisia ini merupakan negara asal dari Mrs. Amal guys ya, teman kita guys ya, teman setianya Princess Tugba Kiara guys ya, yang selalu nemenin Tugba live gitu kan guys ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku udah siap untuk reaction video guys ya, untuk memberikan informasi ke kalian, hiburan dan juga menginspirasi kalian. Semoga aja untuk kalian yang baru pertama kali singgah ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, please. Mohon supportnya, like video ini dan juga komen guys ya, dan share video ini ke teman-teman kalian lainnya agar mereka pun bisa kenal dengan aku ya. Nah guys, jadi langsung aja kita reaction videonya. Ini fakta-fakta mengenai negara Tunisia, negara asalnya Amal. Oke guys, ini aku reaction videonya dari channel namanya Data Fakta. Silahkan subscribe yang belum subscribe, kalau aku udah dong tentunya ya. Nah di sini guys, judulnya cukup menggembirakan untuk para jomblo ya. Karena kenapa guys, di sini aku baca judulnya ini guys ya, jomblo membludak, perempuannya menuntut dipoligami. Wow. Inilah sejarah dan fakta menarik negara Tunisia guys ya. Jadi negara Tunisia ini sendiri ya, awalnya aku kira di benua Asia. Rupanya setelah aku lihat lagi di map guys ya, itu rupanya di benua Afrika guys ya. Mungkin dari kalian juga ada yang belum tahu kan ya, seperti aku. Jadi negara Tunisia ini letaknya itu guys di benua Afrika, bukan di benua Asia. Kalau kayak Turki kan masih sebagiannya ada di benua Asia dan juga sebagiannya di Eropa gitu kan guys ya. Nah, sekarang kita langsung aja guys untuk reaction videonya ya. Nice. Nice. Nice maksudnya aku di sini nice guys ya. Aku disclaimer dulu, nice untuk yang mau poligami gitu ya. Kalau aku enggak deh. Ya udah langsung aja deh guys. Aduh. Ini dia, let's play. Data fakta guys ya. Welcome to our channel. Oke. Kalian tahu kan negara ini? Ini bukan Turki ya, melainkan Tunisia, sebuah negara yang berada paling utara di Afrika. Letaknya guys ya. Dalam sejarahnya, negara yang dihuni mayoritas Muslim ini memiliki banyak sekali fakta menarik. Salah satunya terdapat kota suci keempat bagi umat Islam setelah Mekah, Madinah, dan Yerusalem. Nah, channel Data Fakta sudah menyiapkannya khusus untuk kamu. Jadi tonton dan simaklah sampai habis. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Peradaban awal. Peradaban awal. Oke, kita simak guys. Donna Wheeler bersama Paul Clammer dan Emily Filou dalam bukunya Tunisia tahun 2010 mencatat, perkakas zaman batu yang ditemukan di dekat Kelibia menjadi bukti peradaban awal aktivitas manusia di wilayah Tunisia berlangsung selama periode Mesolitik sekitar 10.000 hingga 6.000 tahun sebelum Masehi. Namun bangsa Berber yang dipercaya sebagai etnis asli dari Afrika Utara disebut-sebut merupakan salah satu orang awal yang mendiami Tunisia. Hal itu persis seperti yang dikutip Talk.co yang mengatakan, Tunisia modern adalah keturunan suku Berber asli bersama orang-orang dari berbagai peradaban lain telah bermigrasi dengan populasi Berber selama ribuan tahun. Nah, sejarah awal Tunisia tercatat dimulai dengan kedatangan bangsa Fenisia di abad ke-12 sebelum Masehi yang lalu mendirikan Kartago atau semacam kota kuno yang maju di sisi timur Danau Tunis. Pada abad ke-8 sebelum Masehi, Kartago menjadi semacam kekuatan laut utama bersama pemukiman Afrika Utara lainnya.
Setelahnya, Kartago terlibat serangkaian perang dengan Romawi dalam Perang Punisia, menyebabkan wilayah tersebut jatuh ke tangan Romawi pada abad kedua sebelum Masehi. Romawi Gitu ya. memerintah wilayah tersebut selama 5 abad hingga ditaklukkan oleh Kekhalifan Umayyah di abad ke-7, diikuti oleh Kesultanan Utsmaniyah di tahun 1534. Jadi gitu guys ya peradaban awalnya ya. Oke, lanjut. Dijajah oleh Prancis. Dijajah oleh Prancis guys. Jadi Penting diketahui, Pernah dijajah daerah oleh yang saat Prancis ini ya. dikenal sebagai Tunisia diperintah oleh suksesi dinasti dan kekaisaran Islam sampai kemudian berada di bawah pemerintahan Prancis di akhir abad ke-19. Sebelumnya di awal abad ke-19, Tunisia merupakan wilayah semi-otonom salah satu provinsi Ottoman. Awalnya, Italia merupakan negara yang paling ingin menjadikan Tunisia sebagai koloni lantaran investasi, sejarah masyarakat, dan kedekatan geografis. Namun, itu ditolak oleh Inggris yang bersekutu dengan Prancis selama 1871 hingga tahun 1878. Alhasil pada pertengahan 1881, tentara Prancis menduduki Tunisia dengan dalil kalau pasukan Tunisia melintasi perbatasan ke Aljazair, koloni utama Prancis di Afrika Utara. Menariknya, Italia yang sejak awal tertarik pada Tunisia memprotes tindakan tersebut, namun ya tidak mengambil langkah militer melawan Prancis. John K. Cooley dalam bukunya Religion and Revolution in North Africa, Balkis and Muhammad tahun 1967 mencatat pada 12 Mei 1881 Tunisia secara resmi menjadikan protektorat de facto Prancis setelah penandatanganan perjanjian Bordeaux oleh Muhammad III As-Sadiq. Alhasil memberi Prancis kendali atas pemerintahan Tunisia. Itu ya. Oke, itu guys ya. Pernah dijajah Prancis. Terus Sistem pemerintahan. sistem pemerintahnya apa ya? Republik. Bernama lengkap Republik juga ya. Tunisia, Iya. merupakan sebuah negara paling utara di Afrika dengan luas 163.610 km persegi. Wilayahnya berbatasan dengan Aljazair di sebelah barat, Libya di tenggara, serta Laut Mediterania di utara dan timur. Yang menarik, negara berpopulasi 11,57 juta manusia ini memiliki ibu kota yaitu Tunis, terletak di pantai Tunis timur laut ibu kotanya. sekaligus mengilhami nama negara Tunisia. Melansir Ensiklopedia Britannica bertajuk Constitutional Framework, konstitusi memproklamasikan Tunisia sebagai republik dengan bahasa Arab serta Islam sebagai bahasa dan agama resmi. Karena itu, presiden bertindak selaku kepala negara sekaligus panglima tertinggi angkatan bersenjata. Ia menjalankan otoritas eksekutifnya bersama Perdana Menteri dan Kabinet dikarenakan sistem pemerintahannya yang semi-presidensial. Presiden dipilih secara langsung untuk masa jabatan 5 tahun. Sementara Perdana Menteri bertindak sebagai kepala pemerintahan yang ditunjuk oleh Presiden. Sedangkan kewenangan legislatif dipegang oleh Majelis Perwakilan Ada Rakyat juga atau Majelis MPR-nya. Nawab Asy'ab, dipilih oleh rakyat selama masa jabatan 5 tahun. Saat ini Presiden Tunisia dijabat oleh Kais Saied sejak Oktober 2019. Sementara Perdana Menterinya dijabat oleh Ini 2 tahun yang lalu guys ya. Fayyad. Ininya apanya? Uploadannya video ini ya. Gitu jadi ya sistem pemerintahannya guys ya, nggak jauh beda sama kita juga Pernah ya. terjadi revolusi. Pernah terjadi revolusi. Inilah satu dari sekian peristiwa penting dalam sejarah Tunisia. Bisa dibilang ini mirip dengan peristiwa reformasi kalau di Indonesia. Iya. Pada Mei Pas 2010 terjadi krisis yang sangat parah. Ditambah lagi rezim yang saat itu dipimpin oleh Presiden Zainal Abidin bin Ali yang dikenal sangat korup dan otoriter. Saat itu Tunisia mengalami sejumlah masalah seperti kenaikan harga pangan, bahan bakar, inflasi besar-besaran, pengangguran, dan korupsi disertai tidak adanya kebebasan berpendapat. Nah, rangkaian revolusi ini dimulai pada Desember 2010 usai seorang pedagang buah dan sayur bernama Mohamed Bouazizi membakar dirinya sendiri seperti dikutip BBC setelah polisi menyita dagangannya dengan alasan tidak memiliki izin. Alhasil, kemarahan dan demonstrasi meningkat setelah kematian Bouazizi pada 4 Januari 2011 yang akhirnya membuat Presiden Zainal Abidin bin Ali mundur dari jabatannya dan melarikan diri ke luar negeri pada 14 Januari 2011 setelah berkuasa selama 23 tahun. Memiliki kota terpenting Oke umat nih Islam. guys, memiliki kota terpenting umat Islam nih guys. Kalian tentu tahu kota seperti Mekah, Madinah, dan Yerusalem merupakan kota suci bagi umat muslim di dunia. Namun tahukah kalian kalau terdapat kota keempat? Ya, dialah Kairouan, salah satu kota di Tunisia.
Melansir CNN Indonesia, kota Kairouan disebut kota suci Islam keempat di dunia setelah Mekah, Madinah, dan Yerusalem. Lebih lanjut, Kairouan menyaksikan tumbuh dan tumbangnya berbagai dinasti Islam dari Umayyah hingga Aghlabiyah. Kota tersebut merupakan ibu kota Islam di wilayah Maghrib yang didirikan oleh seorang jenderal Arab, Uqbah ibn Nafi, pada tahun 670 Masehi. 5 tahun berselang, tepatnya pada tahun 675 Masehi, sebuah masjid didirikan bernama Masjid Uqbah atau sekarang dikenal sebagai Masjid Agung Kairouan. Nah, masjid ini menjadi monumen masuknya Islam di Afrika, sekaligus masjid pertama di benua tersebut. Dikarenakan nilai historisnya. Guys, jadi ini masjid pertama di benua Afrika, guys. Serius, ini aku baru tahu guys ya mengenai ini, guys ya. Ternyata Tunisia ini kotanya ini kota suci umat Islam yang keempat, guys ya. Ini penting nih guys, bagus nih kita untuk belajar sejarah gini ya. Kota Kairouan telah masuk dalam daftar situs warisan dunia UNESCO sejak 7 Desember 1988. Tingkat keengganan untuk menikah tinggi. Ini guys. Kayaknya tidak banyak yang tahu deh kalau negara yang dihuni oleh 11,57 juta orang ini termasuk ke dalam negara dengan tingkat keengganan untuk menikah tertinggi di dunia. Alhasil, Tunisia menjadi negara dengan maraknya orang-orang jomblo. Mengutip laman Rakyatku, lebih dari setengah dari total populasi perempuan Tunisia masih melajang. Penyebabnya, keengganan mayoritas warganya menikah ditambah lagi dengan larangan poligami. Menurut laporan yang dirilis Kantor Nasional untuk Keluarga dan Penduduk Tunisia pada Desember 2017, Tunisia merupakan salah satu negara dengan tingkat keengganan untuk menikah tertinggi. Tidak tanggung-tanggung, angkanya bahkan mencapai 60%, paling tinggi daripada rasio negara Arab lainnya. Laporan tersebut mengungkap jumlah perempuan lajang telah meningkat jadi lebih 2,25 juta dari total 4,9 juta perempuan. Guys, dengar sendiri guys ya, untuk jomblo-jomblo di tanah air. Ayo OTW ke Tunisia. Masya Allah guys, mereka banyak yang masih melajang gitu guys ya, sampai wow 4,49 juta tadi guys menurut info ini guys ya. Ini 2 tahun yang lalu loh. Gimana sekarang ya, apakah meningkat atau menurun angkanya? Nice. Oke guys, lihat lagi. Bagaimana guys, tertarik merantau ke sana? Tertarik gak guys? Aduh. Demonstrasi menuntut poligami. Sampai demonstrasi guys. Nah, sebentar ini apa ya, cukup mengejutkan ya. Demonstrasi itu kan biasanya menuntut kenaikan UMR upah kerja gitu kan, menuntut turunnya harga BBM, harga sembako gitu kan. Ini menuntut ya, cewek-ceweknya demonstrasi menuntut poligami guys. Kecil-kecil guys, gampang ya, nanti kedengeran. Waduh guys, yang bener aja serius. Inilah dampak yang ditimbulkan dari ulasan sebelumnya. Iya, guys, ya, perempuan Tunisia akhirnya menuntut untuk dipoligami. Heboh banget kan? Hal tersebut seperti diungkap MiddleEastMonitor.com dalam artikelnya Tunisia Woman Call for Polygamy. Dikabarkan kalau pada Januari 2019, sekelompok perempuan Tunisia menggunakan sosial media untuk melancarkan protes dengan menuntut diperadakannya aturan hukum soal poligami. Iya, karena kan tadi kan dibilang kan di Tunisia ini dilarang poligami gitu guys. Jadi wanitanya menuntut daripada gimana ya melajang gitu kan ya lebih baik nggak apa-apa gitu kan dipoligami kan. Lagian juga dalam agama kan poligami itu diperbolehkan dengan syarat dan ketentuan berlaku gitu guys ya, yang ya berat ya bagi sebagian orang dan mudah bagi sebagian orang lainnya. Kalau bagi aku berat guys, poligami berat guys. Jangan. Tapi yang mau ya nggak apa-apa kan, boleh kan, Masya Allah. Ketahui kalau di sana poligami merupakan hal yang tabu dan termasuk dalam kejahatan berdasarkan Undang-Undang Status Pribadi Pasal 18. Itu ya. Namun, sekelompok perempuan yang mengatasnamakan Forum Kebebasan dan Kewarganegaraan Tunisia tidak setuju dengan pasal tersebut. Meski mayoritas masyarakat Tunisia menolak poligami, tetapi kelompok minoritas mendukungnya dengan dalih hukum syariah. Fatih Az-Zughal, pemimpin gerakan tersebut, mengkonfirmasi aksi protes itu spontan dan datang dalam upaya penyelesaian isu poligami. Az-Zughal mendukung gagasan aksi tersebut lantaran percaya diperlukan solusi untuk kehidupan perempuan jomblo di Tunisia yang jumlahnya lebih setengah populasi perempuan Tunisia. Menarik ya. Itulah tadi sejumlah fakta terkait Tunisia, salah satu negara penting di Afrika yang tentu saja penting untuk diketahui. Bagaimana nih pendapat kalian?
Gimana guys? Gugup guys. Nah guys, jadi itu guys ya fakta yang terakhir ini benar-benar memang mengejutkan guys ya, untuk aku pribadi juga ya, baru tahu gitu kan guys ya, ternyata wow, wanita di Tunisia itu malah demonstrasi menuntut di poligami gitu guys ya, karena ya faktanya di negaranya itu banyak yang enggan menikah gitu guys ya, yang mau menjomblo aja gitu ya. Aduh. Tapi nih guys ya, aku ada baca komen nih guys ya, ini salah satu info juga ya. Jadi katanya di sini, aku lagi studi di Indonesia dan melihat sendiri kalau orang Tunis itu sulit menikah karena mahar wanitanya mahal sekali kak. Jadi itu alasannya guys ya. Jadi ya si cowok juga harus mikir berkali-kali buat nikah. Kalau dibilang jomblo enggak sih, mereka banyak yang pacaran. Oh gitu ya. Aduh, semoga guys ya ada solusi gitu kan ya. Pacaran itu sih menurutku jomblo cuma dia hanya ditemanin. Iyalah ya, pacaran itu ya enggak apa ya, ya enggak. Ya pacaran itu kan bukan apa ya guys, bukan status resmi gitu kan ya, ya harus menikah dong gitu ya, untuk menjalin sebuah hubungan, apalagi ya kita kan orang yang beragama gitu guys ya. Jadi ya semoga aja untuk perempuan-perempuan di Tunisia ya gitu ya, ya kalau bisa untuk wanitanya ya jangan mahal-mahal, jangan Mahal-mahal gitu kan ya maharnya. ini apa, para jombloan dari tanah air ya, jomblo apa Jawa Selatan, Indonesia nih ya, dan sekitarnya nih siap OTW ke Tunisia kayaknya gitu ya, merantau kan. Gimana guys yang masih single gitu kan, atau yang masih mau nambah kan, nambah. Hati-hati guys ya. Ya karena masalah poligami pun ya sensitif guys ya, untuk di negara kita pun ya, untuk di kaum wanita kita pun ya banyak juga yang bukan enggan menikah guys ya. Kalau wanita kita sih ya enggan untuk di poligami, walaupun ya memang poligami sendiri ya tidak salah guys ya, bukan hal yang salah, karena itu pun sebenarnya dalam agama merupakan solusi memang guys, solusi. Jadi dalam agama pun perihal poligami itu adalah solusi yang diberikan oleh Islam untuk kita gitu guys ya. Nah jadi tentunya itu ada syarat dan ketentuan berlaku yang ya harus bisa dipenuhi gitu guys ya. Kalau aku enggak sih guys ya, cukup satu aja deh ya. Satu aja nggak habis guys. Ya udah nih guys ya, semoga info ini bermanfaat untuk kalian, dan mau bikin paspor bikin ya gitu ya. Mumpung akhir tahun guys. Dan mengenai hal ini pun boleh kalian tanyakan ke Amal nanti ya, kalau live ya sama Tuba Amal. Nah, kalian tanyain mengenai hal ini, bener nggak Amal di Tunisia banyak ceweknya tuh yang jomblo gitu ya, jomblo yang berbludak gitu ya. Apakah bener tuh wanita di Tunisia mau dipoligami? Daftar dong. Aduh ya udah, ngaco, makin ngaco ngomong guys. Ya udah guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.